Sekarang soal perizinan. Perizinannya, penegakan hukumnya, juga kaitan dengan kepegawaian, keamanan dan ketertiban. Sebenarnya banyak tugas pokok fungsi Komisi A. Soalnya kan di indis ekonomi ya. Ya. Tapi kan ini Pak, di desa-desa kan nggak pakai dolar Pak ya. Jadi nggak terganggu sebenarnya ekonominya. Nggak terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua warga Depok semoga sehat selalu. Dan seperti biasa saya Gilang sebagai host untuk podcast fraksi PKS. Dan saat ini saya bersama dengan anggota DPRD senior yaitu Pak Hafiz. Silakan Pak Hafiz perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Kota Depok. Alhamdulillah pada siang hari ini saya didampingi oleh host Bang Gilang, yang mudah-mudahan kita berharap memang podcast ini bisa memberikan beragam manfaat buat warga Kota Depok, Bang Gilang. Ya, saya hadir untuk bisa memberikan pencerahan apa yang memang menjadi tugas pokok fungsi kami sebagai anggota DPRD. Demikian Mas Gilang. Nah, Pak Hafiz, komisi apa menjabatnya sekarang? Alhamdulillah, saya sekarang berada di Komisi A. Komisi A? Komisi A. Jadi kalau bicara Komisi A ini kita bicara bahasa gaulnya aja. Oke, siap. Bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang mudah dipahami. Jadi sebenarnya tugas kami sebagai anggota Komisi A itu adalah bagaimana upaya untuk melakukan fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap quote and quote dapur pemerintah Kota Depok. Dapur pemerintah Kota Depok. Quote and quote ya dapurnya. Dapurnya pemerintah Kota Depok. Pemerintah Kota Depok. Artinya bagaimana kita bisa melakukan fungsi pengawasan terkait dengan proses yang ada di dalam masing-masing perangkat daerah agar bisa dipastikan berjalan secara transparan dan akuntabel. Dan tidak hanya sekedar prosesnya, tapi kita berharap juga hasilnya, output itu adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan sistem pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, seperti itu. Sehingga kami sebagai anggota Komisi A berhak untuk melakukan pengawasan. Termasuk juga yang sekarang juga sering diramaikan kaitan dengan perizinan nih. Perizinan. Mas Gilang pasti punya dong rumah. Belum sih. Belum punya. Nah, nanti kalau memang bikin rumah, itu kudu ada semacam IMB yang dulu kita kenal. Nah, sekarang adalah PBG. Persetujuan Bangunan dan Gedung, Mas Gilang. Jadi seringkali memang kita menemukan banyak pribadi yang ingin bangun rumah ataupun badan, lembaga, kontraktor yang ingin juga membangun sebuah perumahan itu tidak mengurus lebih awal kaitan dengan IMB atau PBG yang sekarang kita kenal, izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung, yang seringkali muncul persoalannya di kemudian hari. Nah, kami sering mendapatkan keluhan tuh Mas Gilang. Apa aja tuh Pak keluhan? Keluhannya biasanya memang dari beberapa warga yang sudah lama tinggal di perumahan ingin balik nama sertifikat hak milik. Nah, karena pengembang belum punya IMB atau persetujuan bangunan dan gedung, PBG ya sekarang istilahnya, ini tidak bisa diurus. Karena apa? Karena itu memang harus diurus di awal. Sehingga banyak warga masyarakat yang tergiur dengan murahnya mungkin unit rumah tanpa memperhatikan aspek legalitas dari si pengembang, apakah sudah mengurus IMB atau PBG atau belum. Ini masalah kayak ini Pak ya, apa kayak KPR gitu ya mungkin ya? KPR juga. Jadi nanti urusannya dengan KPR. Soalnya kan banyak juga masalah-masalah yang dia udah bayar, cuman ternyata ya itu, ternyata belum ada perizinan, udah bayar, digusur Pak. Gusur itu, jadi banyak juga yang ngeluh infrastruktur jalan tuh belum diperbaiki, karena memang selama lahan fasum tuh, fasum kan kayak jalan, drainase atau sarana prasarana seperti lapangan, taman, itu selama belum diserah terimakan ke pemerintah Kota Depok, maka pemerintah belum bisa menurunkan anggarannya untuk perbaikan jalan. Itu murni harus dari sisi pengembang. Nah, itulah salah satu tugas kami sebagai Komisi A untuk bisa menegakkan perda, ya seperti itu. Nah, selain itu yang sedang Bapak konsentrasi
untuk masalah yang saat ini Bapak sedang tangani apa tuh Pak? Ya, jadi saya sebenarnya miris melihat terkait dengan penertiban yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP nih, Mas Gilang. Seru ini. Ya, jadi ini kalau kita lihat banyak lah ya pedagang-pedagang kaki lima yang memang sudah menetap sekian lama dan sudah berjualan, ya bahkan sudah menjadi salah satu sumber ekonomi keluarga. Nah, tiba-tiba memang pemerintah itu dengan Perda yang dimiliki oleh pemerintah Kota Depok ya, Perda nomor 6 tahun 2012 atau sekarang ada Perda 5 tahun 2022 kaitan dengan penertiban pedagang kaki lima. Jadi kalau memang dilihat dari sisi Perda penertiban pedagang kaki lima, memang Satpol PP sudah menjalankan tugas pokok fungsinya, menertibkan. Ya. Tapi kan beberapa kan yang sering kita lihat di sosmed-sosmed itu kan ada yang secara paksa, ya kan, bahkan katanya betul tidak diberi pemberitahuan. Jadi ya memang tega sekali terlihatnya Pak. Ya, itu tega. Makanya kita berharap pemerintah Kota Depok ketika ingin melakukan penertiban pedagang kaki lima itu harus secara humanis. Makanya pemerintah juga punya Perda nomor 3 tahun 2024, yaitu kaitan dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Jadi ketika ingin ditertibkan PKL itu tidak boleh serta-merta dadakan seperti itu. Ya, jadi tidak ada istilah gusur. Tidak ada istilah gusur tapi geser. Geser apa? Artinya pemerintah Kota Depok harus bisa mencari tempat yang lebih representatif. Representatif ini memang tidak mengganggu alur lalu lintas, juga tidak mengganggu sarana publik yang dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat. Dan ini secara aturan di Perda itu diperbolehkan. Sehingga memang salah satu leading sektor Komisi A itu adalah kecamatan dan kelurahan. Jadi di Kota Depok ini ada 63 kelurahan dan ada 11 kecamatan. Itu adalah salah satu mitra Komisi A juga untuk memastikan bahwa di tingkat kelurahan itu harus ada yang namanya pasar jongkok gitu, Mas Gilang. Untuk bisa memfasilitasi para pedagang kaki lima tadi, tidak liar jualannya. Benar. Tapi dikelompokkan dalam sebuah wilayah, ya kita kenal dengan pasar kaget, atau pasar tumpah, atau sentra UMKM lah yang lebih keren namanya seperti itu. Sehingga memang mereka bisa berjualan. Dan ketimbang memang mereka harus berjualan di trotoar, atau di lahan-lahan yang memang membuat kumuh suasana Kota Depok. Nah itu kalau bisa memang dihindari. Tapi bagaimana itu bisa ditertibkan, maka pemerintah harus hadir untuk bisa memfasilitasi lahan yang memang lebih representatif sehingga kami sebagai konsumen maupun mereka sebagai produsen atau penjual bisa saling nyaman untuk apa istilahnya berkolaborasi untuk transaksi jual beli. Jadi Mas Gilang, saya ini sering kering sini Mas Gilang. Oh silakan kita minum dulu. Terus silakan minum Pak Hafiz. Bismillah. Nah, bicara tentang PKL yang ditertibkan, ini kan sudah juga ada yang dilakukan penertiban ya Pak. Ya? Nah, apakah itu sudah dilakukan perda tersebut? Ya. Nah, ini kita sudah mengingatkan pada pemerintah. Ya, bahwa memang jadi di jajaran sekretariat daerah, Setda atau Sekda pejabatnya itu membawahi beberapa asisten pemerintahan, asisten ekonomi dan pembangunan, dan juga ada asisten administrasi umum. Nah, saya berulang kali menyampaikan pada pemerintah ini lebih kepada bagaimana merajut beberapa perangkat dinas untuk bisa terlibat dalam penertiban PKL. Jadi sebenarnya yang memang perlu menjadi catatan kepada pemerintah Kota Depok bahwa jabatan asisten ini nganggur nih, Mas Giga. Dia dapat gaji tapi dia tidak dianggarkan. Dia tidak mendapatkan anggaran untuk bisa berkiprah sebagaimana tugas pokok fungsinya. Jadi ada istilah asisten misalnya pemerintahan. Dia kan harusnya bisa menjadi leader, koordinator. Jadi kalau di dalam ruang lingkup pemerintahannya Mas Gilang ini ada semacam Satpol PP. Nah, Satpol PP memang kan tugasnya menegakkan Perda. Ada Perda terkait dengan ketertiban umum, ada pelanggaran keberadaan PKL, tertibkan. Dari sisi Satpol PP sudah benar. Sudah benar. Tapi tidak ada yang membingkai menjadi sebuah kebijakan yang lebih humanis.
Nah, sehingga memang perlu ada semacam peran dari perangkat dinas lain. Nah, untuk membedakan tadi humanis atau tidak humanis itu seperti apa, Pak? Nah, jadi saya memang memberikan catatan pada pemerintah lah, agar ke depan jabatan asisten misalnya pemerintah harus berfungsi sebagai leader, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan antara beberapa perangkat daerah yang terlibat di situ untuk membahas bersama-sama. Jadi ketika memang kita berbicara masalah penertiban PKL sebagai objeknya, nanti tidak hanya sekedar digusur kan, tapi harus peran serta juga dinas koperasi usaha mikro misalnya, yang memang dia memberikan semacam bentuk-bentuk pelatihan, pemberdayaan ataupun fasilitas permodalan pada mereka. Jadi Mas Gilang perlu saya sampaikan juga, memang PKL, kalau kita bicara PKL sama UMKM ya, ini perlu juga dipahami. Jadi PKL itu belum tentu UMKM. PKL belum tentu UMKM. UMKM kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kalau kita sebut PKL, itu belum tentu UMKM. Apa tuh perbedaannya? Nah, jadi kalau tadi UMKM itu adalah mereka-mereka yang sudah terdata di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Oke. Gitu. Jadi mereka secara keberadaannya tercatat. Sehingga ketika memang dia tercatat sebagai binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka dia akan mendapatkan pelatihan-pelatihan secara rutin. Pendampingan juga kepada para pelaku UMKM, termasuk juga dari sisi permodalan. Nah, kalau PKL itu bisa dibilang memang pedagang liar. Tapi kita nggak ingin membiarkan PKL itu terus liar kan? Betul. Nah, betul. kita ingin agar mereka naik kelas gitu. Artinya memang tugas pemerintah sama ini untuk melakukan pendataan terhadap para dagang kaki lima agar mereka nantinya pun juga naik kelas. Tapi UMKM itu bisa dibilang PKL. Karena apa? Karena misalnya Mas Gilang pernah ke Car Free Day kan? Car Free Day itu. Jadi memang antar UMKM dengan tempat-tempat wisata atau kayak semacam heritage itu memang satu kesatuan tuh. Jadi ketika ada Car Free Day itu kan banyak orang yang berkunjung dan memanfaatkan hari liburnya. Nah, disitulah para pelaku UMKM itu hadir, gitu, untuk bisa memasarkan produk-produknya. Tapi dia bukan PKL, tapi dia adalah para pelaku UMKM yang pernah dibina, yang selama ini terus dibina oleh pemerintah. Tapi kan bukannya PKL itu juga ini, Pak. Maksudnya dia kebutuh, akhirnya dia jualan. Nah, itulah. Sehingga memang yang sekarang masih belum dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pendataan terhadap seluruh pedagang kaki lima yang liar, yang ada di trotoar-trotoar, atau yang selama ini memang sudah digusur oleh Satpol PP, tapi tanpa ada perhatian untuk dicarikan lokasi penggantinya. Itulah yang saya inginkan agar penertiban itu dilakukan secara humanis. Jadi kita juga harus memikirkan bahwa mereka ketika digusur juga diperhatikan juga faktor pendapatan untuk ekonomi keluarganya. Sehingga itulah humanisnya. Karena memang kan kalau misalnya berbicara tentang penertiban, ya kan, kita memang pengen kota yang tertib, tapi orang yang ditertibkan juga harus diperhatikan juga, Pak. Nah, yang mau menjadi permasalahan ketika ada semacam lokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, biasanya PKL itu nolak. Karena apa? Karena belum tentu juga rame. Di sana rame, trafiknya. Ya, sehingga memang tadi saya bilang perlu dicari lokasi yang bisa mendatangkan konsumen. Nah, dari itu semua, ada gak yang sudah dicoba, Pak? Sudah, alhamdulillah. Jadi kalau memang selama ini misalnya kan saya bilang kalau bicara UMKM atau PKL ya, itu juga harus korelasinya dengan keberadaan tempat-tempat destinasi wisata. Kayak misalnya contohnya alun-alun. Mas Gilang pernah nggak ke alun-alun GDC itu? Iya. Nah, itu kan ada para pelaku UMKM. Memang beda tipis sama PKL nih. Pokoknya mereka para pelaku UMKM itu sudah mendapatkan pelatihan, kalau PKL ini belum. Seperti itu. Belum terdata di Dinas Koperasi. Kira-kira gitu lah ya. Sehingga memang mereka masih liar. Nah, tapi ketika memang ada alun dibangun oleh pemerintah kota di zaman Pak Kiai Idris, maka disitulah difasilitasi lahan untuk UMKM. Sehingga memang udah pasti ada pengunjung kan? Seperti itu. Termasuk saya nih, saya tinggalkan di Perumnas Depok Jaya. Nah, di situ ada Taman Gurame. Pernah datang nggak? Pernah berkunjung nggak ke Lembah Gurame? Nah, itu kan sarana warga untuk rekreasi. Kadang bawa keluarganya, kadang sama teman-temannya, atau ada yang bawa tram makan di sana. Nah, di situ ada pasar jongkok atau pasar tumpah.
di mana di situ adalah kumpulan para pelaku UMKM, termasuk juga para pedagang-pedagang kaki lima yang belum terdata di Dinas Koperasi. Nah, biar terdata tuh gimana tuh Pak? Ini mungkin yang para penonton ada PKL Pak. Yang mungkin juga ada korban tergusur Pak. Itulah gimana tuh caranya biar terdaftar dan dia bisa direlokasi ke tempat yang lebih baik? Itulah makanya saya pelan dulu selain sekarang ini kan saya diamanahkan di Komisi A nih Mas Gilang. Oke. Periode sebelumnya saya di Komisi B. Saya termasuk saksi hidup pembuatan Perda kaitan dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Perda nomor 3 tahun 2024. Itu bicara masalah penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Nah, disitulah tugas pemerintah untuk melakukan pendataan. Nah, jadi memang harus ada slot anggarannya juga melakukan pendataan. Seperti sensus dari Badan Pusat Statistik kan. Jadi kalau memang ada anggarannya, pasti money follow function lah ya. Seperti itu kalau ada anggarannya. Jadi memang harus dianggarkan di Dinas Koperasi untuk melakukan pendataan terhadap seluruh pedagang kaki lima. Nah, nanti ketika mereka sudah terdata, nah kira-kira pemerintah sudah harus bisa melakukan potensi pemetaan. Jangan akhir nanti jualan bubur ayam, semuanya jual bubur ayam. Jadi harus ada variasi. Ketika memang direlokasi, jangan ketika ke sana yang jualan bubur ayam semua. Nah, ini jadi bubur tumpah. Bubur tumpah. Ya, jadi ya nggak optimal juga kan. Sehingga memang harus didata jenis jenis jualannya apa aja seperti itu sehingga mereka direlokasi di lokasi yang representatif dan tidak mengganggu arus lalu lintas dan para warga yang memanfaatkan sarana publik, kira-kira seperti itu. Sehingga memang kata kuncinya adalah pendataan. Dan sudah dilakukan? Belum dilakukan. Kalau UMKM itu sudah dilakukan. Karena memang sejak era sebelumnya sudah dilakukan. Kita punya program wirausaha baru lah, kira-kira seperti itu. Itu tugas Komisi B ya. Kemudian sudah ada datanya. Nah, tinggal bagaimana istilahnya janji politik Pak Sufyan Sauri sekarang, UMKM naik kelas. Nah, jadi kalau UMKM kan usaha kecil, mikro, dan menengah. Bagaimana yang kecil ini bisa jadi mikro, mikro bisa jadi kecil, kecil bisa jadi menengah. Jadi naik kelas terus sampai dia menjadi mungkin pengusaha kaliber. Masya Allah. Nah, kita doakan. Masya Allah nih. Ini ya, jadi dulu Pak Hafiz dari Komisi B, sekarang Komisi A. Ya. Jadi kita punya banyak informasi sebenarnya dan keterhubungannya itu ya Pak ya. Tadi Komisi B soal UMKM. Ya. Pak Hafiz soal? Sekarang soal perizinannya. Penegakan hukumnya, juga kaitan dengan kepegawaian, keamanan dan ketertiban. Sebenarnya banyak kalau tugas pokok fungsi Komisi A. Soalnya kan di indis ekonomi ya. Ya. Tapi kan ini Pak, di desa-desa kan nggak pakai dolar Pak ya. Jadi nggak terganggu sebenarnya ekonominya. Nggak terganggu ya makanya saya pikir memang Mas Gilang nih kalau kita bicara populasi jumlah penduduk nih Kota Depok ya. Mas Gilang kan pasti tahu loh, pernah naik komuter lain setiap pagi tuh. Pasti ada ratusan ribu warga Kota Depok pergi dari Depok keluar Depok. Betul. Ngapain nyari kerjaan kan? Memang kan Depok kan kota transit gitu ya. Ada bilang kota transit lah. Jadi memang ini sebenarnya kalau dikaji nggak sehat buat Kota Depok. Nggak sehat. Kenapa? Karena mereka mencari pekerjaan harus keluar Depok. Sehingga mereka ketika bekerja bayar pajaknya ke kota-kota di luar Depok dong. Kan gajinya ke Jakarta lah ya. Jadi kalau gaji kerja di Jakarta ya pajaknya masuk Jakarta. Padahal dia warga Kota Depok. Ketika tinggal butuh pendidikan, sekolah-sekolahnya di Depok. Ketika sakit, rumah sakit Depok. Tapi ketika bekerja, pajaknya bayar ke luar Depok. Ya, luar Depok. Nah, intinya sih bukan seperti saya ingin memberikan sebuah gambaran pada warga Kota Depok ya, bahwa memang dan pemerintah khususnya bahwa memang fenomena yang kita lihat banyaknya ratusan ribu orang berpindah dari Depok ke luar Depok itu menandakan bahwa memang ketersediaan pekerjaan di Depok ini tidak sebanding dengan orang-orang yang cari kerja. Sehingga salah satu yang memang bisa dioptimalkan adalah tadi
memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan akhirnya untuk sektor informal itu memang menopang ya, Pak ya, menopang ekonomi ya Kota Depok. Dan bahkan termasuk salah satu yang memberikan kontribusi konkret untuk pendapatan asli daerah. Dan mengurangi pengangguran di Kota Depok. Betul, tapi kan kalau menurut Bapak itu bagusan informal atau formal tuh, Pak? Ya harusnya dua-duanya. Soalnya kan ada yang berjanji 16 juta lah. Jadi ribut saya ngomongnya. Iya. Oke, baik Pak Hafiz. Jadi menurut Pak Hafiz gimana nih melihat dari segi pandang Pak Hafiz untuk Kota Depok di masa depan? Nah, yang pertama, saya berharap memang ada semacam bentuk kolaborasi lah antara legislatif dan eksekutif. Berbicara masalah persoalan di Kota Depok. Artinya memang ketika ada bentuk kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, tentunya kita sudah tidak bicara lagi warna-warni. Tapi bagaimana memang kita memikirkan warga Kota Depok ini bisa sejahtera, menjadikan Depok kota yang maju, dan itu butuh kolaborasi yang konkret. Dan karena saya di Komisi A, saya berharap memang ada semacam peran serta teman-teman ASN untuk bisa mengedepankan aspek profesionalitasnya. Ya, jadi tidak ada semacam kepentingan politik nih, ya, tapi lebih kepada bagaimana memajukan Depok beserta warganya lebih sejahtera. Oke, siap. Gitu. Saya ingin lebih personal sedikit gitu ya tentang Pak Hafiz. Pak Hafiz berkarir atau berkhidmat untuk Depok ini udah berapa lama? Saya sejak saya itu dulu kuliah di Bandung. Kerja di PTN Bandung. Jadi saya tuh masuk Depok tuh tahun 2000 kurang tahun 1900. Saya nikah 91. Saya jauh lah sama Mas Gilang usianya. Jadi saya nikah udah nikah, saya belum ada kayaknya. Belum. Terus saya dapat beasiswa di luar negeri. Dulu ada program Habibie lah, singkat ceritanya dapat ikatan dinas kerja lah di Bandung tahun 93. Nah, resmi menjadi warga Kota Depok itu tahun 97 ketika krisis moneter tuh. Jadi karena krisis moneter itu 16.000 karyawan di PTN kocar-kacir tuh. Karena rupiah kan turun, sehingga kami pun juga bekerja harus cari mata pencarian yang lain. Nah, sehingga datanglah saya ke Jakarta di tahun 2000 lah. Jadi saya di Jakarta 2000, di Depok tahun 2000 juga. Nah, disitulah karir kiprah saya berkhidmat untuk warga Kota Depok sebagai pengurus partai politik. Kemudian tahun 2014 diamanahkan sebagai anggota dewan. Jadi saya udah yang ketiga nih periode ini. Periode 3. 2014 sampai 2019, 2024, nah 2024 sampai 2029. Nah, kalau boleh tahu niat awalnya tuh masuk ke dunia politik tuh apa sih Pak Hafiz? Soalnya kan memang kan harus ini ya regenerasi gitu ya. Benar, jadi Mas Gilang cocok nih. Jadi kita juga harus belajar gitu kan. Nah, sebenarnya niat awal Pak Hafiz tuh apa untuk masuk ke dunia politik? Nah, sebenarnya memang nggak ada niatan untuk jadi pejabat publik ya. Jadi teman-teman saya juga heran ketika saya jadi anggota dewan tuh Mas Gilang. Ya, karena saya dulu nggak pernah tampil. Oke. Nah, jadi belakang laptop lah gitu kan. Ya, artinya kalau untuk ngomong malas lah gitu ya. Tapi entah gimana Allah takdirkan 2014 saya jadi anggota dewan. Nah, disitulah saya baru berani untuk bisa tampil. Tampil pun juga kan masih malu-malu. Atau mungkin di awal niatnya melihat sistem pemerintahan yang kurang baik, Pak Hafiz ingin masuk untuk memperbaiki. Ya, kalau di PKS memang sebenarnya sama nuatoatan ya. Jadi saya dulu karyawan swasta. Jadi kalau memang boleh jujur, saya lebih senang jadi karyawan swasta sebenarnya, Mas Gilang. Gitu. Karena memang sesuai dengan akademisi saya, akademik ya. Tapi Allah menghendak lain kan dulu ketika ketua DPD-nya Pak Suparyono.
Nah, saya diminta tuh untuk dimasukkan dalam bursa calon anggota dewan. Ya namanya juga bursa kan belum tentu jadi, atau juga jadi belum tahu kan. Ya dari entah dilahirkan Allah mentakdirkan saya jadi dewan gitu. Nah, jadi sebenarnya memang sejak tahun 2000 ketika saya berkiprah di partai politik ya itu sudah memikirkan tentang apa istilahnya sosial kemasyarakatan di Kota Depok, persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran. Tapi memang baru masuk dalam politik praktis sejak tahun 2014. Disitulah memang kita harus belajar cepat ya agar bisa berinteraksi dengan ya beragam stakeholder untuk bisa menopang fungsinya sebagai anggota DPRD gitu Mas Gilang. Oke, siap. Terima kasih Pak Hafiz. Masya Allah, tadi kita udah belajar dari Pak Hafiz dan ngobrol banyak banget. Nah, boleh nggak Pak Hafiz kasih closing statement ke warga Depok yang mungkin juga beliau atau warga Kota Depok ada keperluan dan kebutuhan nih dari Komisi A. Silakan. Ya, terima kasih Mas Gilang. Saya sebagai anggota DPRD dan diamanahkan sebagai Komisi A tentu berpesan kepada warga Kota Depok untuk bisa hati-hati dalam mencari rumah masa depan. Rumah masa depan bukannya kuburan. Karena sekarang seringkali memang banyak persoalan-persoalan di Kota Depok di mana pengembang itu belum punya yang namanya PBG, Persetujuan Bangunan dan Gedung. Nah, oleh karenanya karena cukup banyak warga yang sudah lama tinggal di dalam sebuah perumahan tapi belum bisa memiliki dalam bentuk sertifikat hak milik, maka waspadalah untuk bisa memastikan pengembang memiliki legalitas sehingga ke depan tidak muncul persoalan di kemudian hari. Dan ini juga yang menjadi persoalan salah satu yang kami temukan karena hampir setiap bulan 2-3 kali kami menggelar kegiatan rapat dengar pendapat. Dan inti persoalannya itu adalah masalah legalitas persetujuan bangunan gedung atau dulu yang kita kenal dengan izin mendirikan bangunan. Sehingga taatilah aturan, taatilah hukum, taatilah juga peraturan daerah yang sudah kita miliki sehingga ke depan kita bisa menyelesaikan persoalan ketika memang kita memahami aturan-aturan hukumnya. Seperti itu. Ya, termasuk juga untuk para pedagang kaki lima tentunya kita berharap memang mereka-mereka bisa ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis ya. Karena kita juga punya empati kepada mereka ketika digusur tanpa ada peran serta pemerintah untuk mengganti lokasi yang memang mereka ingin bisa berjualan. Sehingga pesan saya kepada pemerintah juga agar lakukanlah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima secara humanis dengan mencarikan lokasi pengganti sebelum dilakukan penertiban. Yang mudah-mudahan podcast ini bermanfaat buat kami sebagai wakil rakyat dan juga kepada warga Kota Depok, dan lebih khusus juga kepada mitra kami, yaitu teman-teman dari eksekutif perangkat daerah mitra strategis Komisi A. Gitu Mas Gilang? Oke, siap. Alhamdulillah, semoga ini juga para PKL ya jadi tenang. Kalau digusur dengan cara tidak humanis, tinggal kasih tahu aja ini video ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ngobrol di lain waktu. Terima kasih Pak Hafiz. Kita ngobrol dulu Pak Hafiz. Oh, yes, Kopi PKS. Rasa keadilannya. Mas, Masya Allah. Rasa banget. Di sini rumah keadilan. Masya Allah. Oke, terima kasih.